menerima kami pada sore hari ini di tempat ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaitan dengan kedatangan kami di tempat ini. Kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena ada rahmat dan perlindungan Tuhan, maka kita dapat berkumpul di sekretariat Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Melaka. Seperti kita ketahui bahwa tahun 2024 ini adalah tahun politik, di mana pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kita telah melaksanakan momen politik memilih gubernur, memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan memilih wakil-wakil rakyat kita, baik sebagai DPR Republik Indonesia, DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita akan mengikuti lagi pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan di tingkat kota pada tanggal 27 November tahun 2024 ini. Berkenaan dengan itu, saya Stefanus Wiryaseran datang di sekretariat Partai Solidaritas Indonesia untuk melamar kiranya dapat bukakan pintu agar kami menjadi calon bupati di Melaka ini pada periode. Adapun alasan mengapa kami namanya pesta adapun maksud kami datang ke sini adalah agar mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh partai agar kami dapat dipilih atau diusung menjadi calon bupati pada pilkada Kabupaten Melaka 2024 yang akan datang. Dan apapun keputusan yang diberikan oleh Partai Solidaritas Indonesia, kami menerima dengan penuh senang hati. Apakah diakomodir atau tidak diakomodir, itu adalah ranah kepengurusan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Tapi kewajiban kami adalah mengajukan permohonan. Permintaan kami adalah agar supaya partai ini dapat memilih putra-putra terbaik Indonesia yang berkeinginan untuk mengurus rakyat di kabupaten ini. Karena kabupaten ini kabupaten baru, kabupaten ini adalah kabupaten yang subur, maka harus dipilih orang-orang yang punya kemampuannya. Punya kemampuan itu tidak hanya sekedar dilihat dari apa yang dia sampaikan, tetapi juga dari trik recordnya dia. Berpengalaman di mana, punya kompetensi apa, trik record dia seperti apa, kami serahkan kepada. Dan pasti partai akan tanya, Saudara Stefanus Wiryaseran, apa keuntungan dari partai PSI mengusung saudara menjadi bupati dan pasangan? Saya akan menjawab bahwa saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengurus rakyat Kabupaten Melaka sehingga rakyat hidupnya lebih bagus. Dan karena saya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengurus rakyat, maka rakyat akan memberikan kepercayaan kepada partai yang mengusung orang yang tepat. Karena apa? Ibaratnya seperti parfum. Saya yang pakai parfumnya, tapi harumnya harus di partai. Karena partailah yang memilih orang terbaik untuk mengurus daerah ini sehingga rakyat akan daerah ini, daerah Kabupaten Melaka ini, daerah tersubur di Pulau Timur. Daerah paling subur di Pulau Timur. Setahun
hujannya 8 bulan, keringnya hanya 4 bulan. Dan tidak boleh rakyat itu mengeluh kelaparan di tanah yang subur seperti itu. Oleh karena itu kami memohon kepada Pak Ketua Partai dengan seluruh pengurusnya agar supaya menjatuhkan pilihan yang terbaik, agar supaya pemimpin yang akan dipilih pada tahun 2024 ini adalah pemimpin yang betul-betul tahu tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya dan tahu tentang bagaimana mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, saya dan para pendukung kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kami memohon kepada para leluhur, berikanlah rahmat kepada para pengurus partai di mana SBS melamar untuk menjadi calon bupati pada pilkada 2024 di Kabupaten Melaka ini, supaya Tuhan memberikan rahmat dan berkatnya agar mereka membuat keputusan yang tepat sehingga rakyat mendapatkan pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dia tahu mengurus rakyat di daerah ini. Saya seperti Bapak dan Ibu tahu dan termuat di dalam daftar riwayat hidup saya, tahun 2016 sampai 2021 saya menjadi bupati 5 tahun di daerah ini. Moto saya waktu itu adalah meletakkan fondasi yang kokoh dan dinamis untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Manakala Partai Solidaritas Indonesia membukakan pintu bagi saya, maka saya akan melanjutkan dengan moto melanjutkan peletakan fondasi yang kokoh dan dinamis untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Melaka ini. Program-program yang akan saya laksanakan bersama dengan wakil pada waktu yang akan datang adalah yang pertama di sektor pertanian. Rakyat tidak boleh lapar di daerah yang subur. Tahun 2016-2021 tentu ada kelemahan di sana sini, kita akan perbaikan. Kita akan perbaiki karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang penting kita tahu bahwa rakyat membutuhkan itu. Yang kedua, kami akan tetap melaksanakan program universal health untuk seluruh rakyat Kabupaten Melaka. Di mana kalau mereka sakit tidak perlu bayar karena pemerintah yang akan membayar. Rakyat cukup memberikan identitas sebagai warga Kabupaten Melaka, maka berobat di seluruh fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di Kabupaten Melaka, cukup menunjukkan KTP, maka biayanya akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Melaka. Demikian juga kalau berobat rujuk ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Belo, Kabupaten Induk, maka cukup menunjukkan KTP, maka semua biaya yang berkaitan dengan perawatan yang bersangkutan akan dibayar atau ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Melaka. Tidak hanya itu, kalau kau rujuk sampai di Kupang, maka biayanya juga ditanggung oleh pemerintah. Dan seandainya waktu perawatan Tuhan memutuskan bahwa yang bersangkutan dipanggil ke rumah Bapa di surga, maka jenazahnya akan diantar oleh rumah sakit yang bersangkutan dan biayanya juga ditanggung oleh pemerintah. Alasannya bukan supaya rakyat memilih, tidak. Ini alasan fundamental, namanya dilihat dari analisis ekonomi kesehatan. Karena apa? Karena orang yang sakit itu tidak bekerja. Karena dia tidak bekerja, dia tidak menghasilkan. Dia tidak ada penghasilan. Demikian juga keluarga yang menjaga orang yang sakit ini juga tidak ada penghasilan. Padahal kalau dia berobat keluar dia harus bayar. Karena dia tidak bekerja, dia tidak ada uang, maka dia punya modalnya yang ada di rumah pasti dijual untuk membiayainya. Sehingga kalau seseorang di Kabupaten Melaka seandainya sudah sakit, maka ekonomi rumah tangganya akan hancur karena modalnya sudah dipakai untuk mengembalikan kesehatan. Oleh karena itu, resiko tentang ini diambil alih oleh pemerintah supaya rakyat dia punya standar ekonomi yang tidak boleh jatuh manakala dia sakit. Itu.
Tidak hanya sekedar dia berobat tidak bayar, tapi kita juga menata infrastruktur untuk pelayanan kesehatan, yaitu puskesmas dan jaringannya, rumah sakit dan jaringannya yang terdiri dari 5 komponen fasilitasnya. Satu, tentang manusianya. Manusianya itu apa? Jenis tenaganya, ada dokter, perawat, bidan, apoteker, dan seterusnya. Yang kedua itu tentang kualitasnya. Dokter juga harus ada dokter spesialis, ya, dan seterusnya. Ada apoteker. Kemudian ada persebarannya. Jangan hanya di kota itu, jangan hanya di sekolah, tapi juga tempat itu harus ada. Oleh karena itu, pada tahun 2016 pemerintah daerah Kabupaten Bangka di bawah pimpinan Bupati SDSDA mengirimkan anak-anak Indonesia yang bekerja sebagai dokter Kabupaten Bangka sekolah spesialis. Dan sekarang kita sudah panen 1, 2, 3 sudah mulai kembali dan bekerja di rumah. Dan saya pada partai PSI, saya berjanji rumah sakit itu saya tata kembali dengan baik. Dia menjadi pusat rujukan di daerah pada saya.